Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Stanley, NIM 22TMI668. Sekarang saya akan menjelaskan materi bahan bukan logam. Yang pertama itu keramik. Sifat-sifat keramik. Secara umum keramik meliputi: yang pertama keras, kuat tetapi bersifat getas atau mudah pecah. 2. Tahan terhadap korosi. 3. Kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. 4. Sifat listriknya dapat menjadi isolator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. 5. Dapat bersifat magnetik dan non-magnetik. Jenis pada prinsipnya keramik terbagi menjadi dua, yaitu 1. Keramik tradisional. Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lain. 2. Keramik halus fine ceramics atau biasa keramik modern atau biasa disebut keramik teknik adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida logam atau logam seperti oksida logam. Jenis keramik menurut kepadatan. Yang pertama gerabah, dibuat dari semua jenis bahan tanah liat yang plastis dan mudah dibentuk dan dibakar pada suhu maksimum 1000 derajat Celcius. 2. Keramik batu, dibuat dari bahan lempung plastis yang dicampur dengan bahan tahan api sehingga dapat dibakar pada suhu tinggi 1200 derajat sampai 1300 derajat Celcius. 3. Porselin adalah jenis keramik bakaran suhu tinggi yang dibuat dari bahan lempung murni yang tahan api seperti kaolin, alumina, dan silika. 4. Keramik baru, keramik yang secara teknis diproses untuk keperluan teknologi tinggi seperti peralatan mobil, listrik, konstruksi, komputer, terbang pesawat, kristal optik, keramik metal, dan lain-lain. Penerapan beberapa aplikasi produk keramik. Yang pertama ada produk tanah liat seperti batu bara, pipa tanah liat, ubin, genteng. Yang kedua, keramik tahan panas. Keramik ini memiliki ketahanan pada suhu yang tinggi dan digunakan sebagai cetakan pengecoran logam, tungku perapian, dapur perburuan, dan lain-lain. Oke, yang kedua dari bahan-bahan bukan non logam yaitu plastik. Sifat-sifat plastik mempunyai berbagai sifat yang menguntungkan. Di antaranya, yang pertama umumnya kuat namun ringan. Yang kedua, secara kimia stabil. Yang ketiga, merupakan isolator listrik yang baik. Yang keempat, mudah dibentuk khususnya dipanaskan. Yang kelima, biasanya transparan atau jernih. Dan yang keenam, dapat diwarnai. Jenis berdasarkan sifatnya. Plastik dibagi menjadi dua, yaitu termoplastik dan termoset. Termoplastik merupakan plastik yang bisa meleleh saat dipanaskan dan bisa dibentuk kembali saat dingin. Yang kedua, termoset merupakan jenis plastik yang tidak meleleh saat dipanaskan. Termoset bersifat kaku, tidak plastis, serta tidak bisa dibentuk kembali. Penerapan penggunaan plastik sangat luas, mulai hal sederhana seperti peralatan rumah tangga, radio, atau televisi sampai konstruksi mesin sekalipun. Bahan-bahan non-logam yang ketiga yaitu material komposit. Sifat-sifat material komposit. Bahan komposit mempunyai density yang jauh lebih rendah berbanding dengan bahan konvensional. Massa jenis rendah atau ringan, lebih kuat dan lebih ringan. Jenis material komposit berdasarkan matrik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, komposit matrik polimer. Yang kedua, komposit matrik logam. Yang ketiga, komposit matrik keramik. Adapun jenis material komposit berdasarkan penguatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, particulate komposit, yaitu komposit yang penguatnya berbentuk partikel. Yang kedua, fiber komposit, yaitu komposit yang penguatnya berbentuk serat. Dan yang ketiga, struktural komposit. Cara penggabungan material komposit. Penerapan kegunaan material komposit antara lain sebagai konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.